Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Yaki, NIM 2018-34015. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian sastra. Yang pertama, jelaskan perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan tunjukkan contoh artikelnya jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif bersifat subjektif. Peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif, dan desainnya dapat berkembang dinamis. Sedangkan penelitian kuantitatif bersifat objektif. Peneliti bebas dari apa yang ditelitinya, bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif. Prosesnya deduktif dan desainnya statis dari awal hingga akhir. Contohnya, penelitian meningkatkan keterampilan karya ilmiah melalui teknik sampling oleh siswa SMA. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan AWK. Anda menggunakan teori AWK, contohkan artikelnya. Analisis wacana krisis merupakan sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seorang atau kelompok dominan yang cenderungnya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Contohnya, analisis fakta-fakta sosial pada novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Keempat, jelaskan perbedaan data primer dan sekunder pada penelitian Anda. Data primer, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok orang, maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian. Metode survei atau penelitian benda observasi. Kelebihan data primer mencerminkan kebenaran kejelasan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Sedangkan data sekunder, sumber penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Kekurangan, jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima, perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur mengacu pada wawancara di mana pertanyaan akan diajukan kepada kandidat diperbaiki terlebih dahulu. Dalam penelitian deskriptif, wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara terstruktur digunakan oleh positivis, sedangkan tidak terstruktur digunakan oleh interpretivis. Dalam wawancara terstruktur, karakteristik dievaluasi bersifat eksplisit. Wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak ditentukan sebelumnya, melainkan spontan. Jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder. Menurut Umaskaran, data primer merupakan data yang didapat dari tangan pertama dengan melakukan spesifik studi untuk mendapatkan tujuan informasi dari data tersebut. Menurut Sugiono, data primer merupakan sumber data dalam memberikan informasi dilakukan secara langsung dan pengumpul penelitian. Data sekunder yaitu data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer. Menurut Umi Marinawati, data primer merupakan sebuah informasi yang asal-usulnya dari sumber asli. Ketujuh, perbedaan validitas dan reliabilitas penelitian. Validitas merupakan sebuah bentuk dari pengacuan kepada sejauh apa sebuah tes dari melakukan pengukuran dan juga apa yang dimana akan dilakukan diterima untuk melakukan pengukuran. Reliabilitas merupakan sebuah pengacuan kepada sebuah kekonsistenan dari sebuah hasil tes. 8. Penerapan heuristik dan hermeneutik pada penelitian. Heuristik merupakan langkah untuk menemukan makna melalui pengkajian struktur bahasa dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik. Langkah ini berasumsi bahwa bahasa bersifat referensial, artinya bahasa harus dihubungkan dengan hal-hal nyata.
Pembacaan heuristik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari pembacaan heuristik untuk mencari makna. Meaning of significance. Metode ini merupakan cara kerja yang dilakukan pembaca dengan bekerja secara terus-menerus lewat membaca teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.